Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Siti Saidah, SPD MPD, sebagai dosen pengampu Bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Mutia Ananka dan Nurul Hidayanti. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri untuk membacakan materinya. Model penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul penulis, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Penulisan daftar pustaka sistem apa? Daftar pustaka, penulisan nama pengarang pertama dan seterusnya, nama belakang atau keluarga diikuti dengan inisial nama depan dan tengah, jika ada. Contohnya, Sali Azhari, penulisan Azhari S. Lalu, hanya huruf pertama dari judul karya atau judul tambahan ditulis menggunakan huruf kapital. Pada sumber online ditulis secara lengkap URL-nya dengan cara menuliskan kata retrieved from sebelum URL dan tidak dituliskan tanggal akses. Untuk proceeding yang diakses secara online, maka digantikan kota terbit dan penerbit dengan nomor DOI, Digital Object Identifier atau URL, seperti dalam artikel online. Lalu nomor DOI, nomor objek Digital Object Identifier adalah penanda yang spesifik dan tetap untuk dokumen online yang terdaftar. Nama negara dari kota terbit dituliskan setelah kota terbit dan dipisahkan dengan tanda koma. Tidak ada kata yang digarisbawahi termasuk URL. Beberapa jenis sumber apostyle, buku, tesis, proceeding, dan seminar. Format dasarnya nama penulis atau pengarang, tahun terbit atau publikasi, judul utama buku, anak judul buku, edisi keberapa jika ada, kota terbit, negara atau singkatan negara bagian di Amerika penerbit. Meliputi buku dengan 1 hingga 5 pengarang, buku dengan 6 atau lebih pengarang, buku tanpa pengarang, buku dengan editor, ensiklopedia atau kamus. Penulis adalah sebuah organisasi. Lalu periodikalnya ada artikel dari koran, majalah, jurnal. Format dasarnya nama penulis atau pengarang, tahun publikasi, judul utama artikel, anak judul artikel, judul atau nama serial, volume, nomor isu, halaman, DOI. Meliputi artikel dalam jurnal, artikel online dengan DOI, artikel online tanpa DOI, artikel tanpa nama pengarang, artikel koran dengan tanpa pengarang, dengan pengarang, dan versi online. Webpack meliput nama format dasarnya, nama penulis atau pengarang, tahun, bulan, tanggal, artikel, judul atau nama dari webpack, anak judul dari pack, retrieved from URL atau nama penulis atau pengarang, ND, judul atau nama dari webpack, anak judul dari pack, retrieved bulan, tanggal, tahun. Webpack ini dengan meliputi dengan pengarang, tanpa tanggal. Lalu ada video dan website secara keseluruhan. MLA Style edisi ke-7, daftar pustaka. Penulisan nama pengarang pertama adalah nama keluarga atau belakang, diikuti dengan nama depan, nama dan nama tengah jika ada. Tidak lagi menggunakan garis bawah, judul buku, atau judul periodikal menggunakan cetak miring. Menuliskan jenis media, media tipe yang digunakan sebagai sumber kutipan, dituliskan setelah tahun terbit, A. Print jika mengutip dari sebuah yang dicetak, B. Web jika mengutip secara online, C. Email jika mengutip dari surat elektronik, D. Letterun jika mengutip dari bahan perkuliahan yang diterbitkan secara terbatas. Semua yang masuk dalam daftar pustaka adalah karya yang sudah diterbitkan atau unggah dipublish, baik berupa cetakan maupun online, misalnya cetakan situs, televisi, DVD, dan sebagainya. URL tidak perlu dituliskan alamat lengkap website. URL hanya jika diminta. Wajib menuliskan tanggal akses atau tanggal unduh. Beberapa istilah singkatan
dijadikan karya yang dikutip tidak mempunyai A. Nomor halaman, no page number, NPG 12, B. Tanggal atau tahun terbit, no date, NDC, penerbit atau kota terbit, NP. Berikut ini adalah cara menuliskan pada beberapa jenis sumber dengan MLA style yang akan dijelaskan oleh Mutia Ananka. Buku, tesis, proceeding, seminar. Format dasar sebutkan jenis media yang digunakan, print, web, email, lecture, dan sebagainya. 1. Buku dengan satu penulis. 2. Buku tanpa nama penulis. 3. Buku dengan 2 atau 3 penulis. 4. Buku dengan 4 atau lebih penulis. 5. Edited, compiled, or translate book. 6. Ensiklopedia atau kamus. Jika nama pengarang atau penulis tidak ada, maka gunakan beberapa kata dari judul artikel yang digunakan. 7. Mengutip dari sebuah kutipan. Sebutkan kedua sumber kutipan dalam karya tulis Anda. Akan tetapi dalam daftar pustaka, tuliskan hanya sumber yang Anda lihat saja. 8. Satu pengarang dengan beberapa karya tulis. Judul karya ditulis di teks kutipan. Beberapa kata judul atau judul penuh. Periodikal, artikel dari koran, majalah, jurnal. Format dasar nama keluarga atau belakang penulis atau pengarang, nama depan, judul artikel. Nama koran atau jurnal, majalah, volume isu, tahun, halaman, jenis media yang digunakan. Nama keluarga atau belakang penulis atau pengarang, nama depan, judul artikel. Web pages, format dasar, nama keluarga atau belakang penulis atau pengarang, nama depan, judul artikel, nama website penerbit atau NP jika tidak ada penerbit, tanggal atau tahun publikasi atau ND jika tidak ada tanggal, web, jenis media, tanggal akses. Penulisan daftar pustaka lainnya. Chicago, daftar pustaka ditulis atau spasi disusun alfabetis berdasarkan nama belakang penulis dan baris kedua dari sumber diberi indent. Umumnya gaya kutipan Chicago membutuhkan informasi, penulis, judul buku atau artikel, tahun publikasi, bulan dan tanggal publikasi, penerbit, kota publikasi, tanggal akses, nomor halaman, dan URL atau doi. Gaya kutipan Chicago menggunakan in-text dengan ditulis nama penulis dan tahun publikasi. Nama yang dicantumkan, nama belakang penulis, selain tahun, bisa juga menyertakan halaman. Daftar pustaka Chicago, jenis sumber kutipan dan format dan tata cara penulis. Dan buku cetak. Buku terjemah cetak. 2. Vancouver, gaya kutipan Vancouver merupakan gaya referensi bernomor yang digunakan dalam bidang keilmuan, sains, dan kedokteran. Aturan umum kutipan Vancouver, referensi yang dikutip diberikan nomor secara berurutan. Angka yang digunakan adalah angka Arab. Nomor kutipan menggunakan kurung kuadrat. Selain kurung kuadrat, bisa juga superskrip. Angka ditempatkan di luar tanda baca atau di dalam tanda baca. Aturan penulisan nama Vancouver, sebutkan nama-nama sesuai urutan pada teks dengan menyebutkan nama belakang terlebih dahulu untuk semua penulis. Nama depan dan tengah cukup inisial saja. Cantumkan seluruh penulis, tidak terbatas.
Tanda baca koma dan spasi digunakan untuk memisahkan nama antar penulis. Harvard Style. Metode ini disebut Harvard Style karena awalnya digunakan di Harvard University. Metode ini banyak digunakan oleh para peneliti di berbagai dunia, khususnya di latar belakang ilmu pengetahuan alam. Pada metode ini, daftar lengkap catatan yang dirujuk dalam teks dikumpulkan menjadi satu kesatuan dan dimuat pada bibliografi. Metode ini banyak digunakan oleh peneliti pada bidang ilmu pengetahuan alam. Pada metode ini, daftar lengkap catatan yang dirujuk dalam teks dikumpulkan menjadi satu kesatuan dan dimuat pada bibliografi. Metode ini banyak digunakan oleh peneliti pada bidang ilmu pengetahuan alam. Demikian tadi hasil kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, dipersilakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.